Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita sesama peternak, penghobi, khususnya ayam samu. Di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman terkait penyakit ayam, penyakit yang menyerang ayam ternakan kita di musim penghujan ini. Musim penghujan ini sangat-sangat berbahaya bagi kita peternak ayam apabila kita lalai dalam perlakuan pemberian vitamin pada ternakan-ternakan kita. Di sini saya ingin sharing tentang penyakit-penyakit yang menyerang ayam kita di musim penghujan ini. Yang terutama itu di musim hujan ini ayam bisa terkena berak darah. Berak darah itu disebabkan oleh parasit yang menyerang pencernaan ayam. Ya teman-teman, ya termaksud ya kondisi lingkungan baik itu di luar maupun di dalam kandang. Ya faktornya itu tadi ya sirkulasi udara yang kurang baik sehingga kondisi kandang lembab. Imun ayam kita juga harus diperhatikan dengan pemberian vitamin dan rutin dan teratur. Itu sangat membantu untuk menjaga kesehatan ayam-ayam kita di musim penghujan ini. Untuk obat kalau ayam yang sudah terkena berak darah ini, pengalaman saya biasa memberikan coksi, trimezin, dan lain-lain. Nah, di samping itu, ayam juga harus kita pisahkan dari ayam-ayam kita yang sehat, supaya tidak terjadi penularan. Terus yang kedua, snot atau pilek, itu penyebabnya gangguan pernapasan, ditandai keluarnya lendir dari hidung. Kalau sudah parah akan menjadi pembengkakan pada wajah, akan bisa ngorok, sulit bernapas, dan lain-lain. Nah, itu penyebabnya juga faktor cuaca. Faktor cuaca ya seperti ini, hujan, di musim hujan. Nah, juga kita perhatikan tetap sirkulasi udara harus baik. Penanganannya kita harus vaksin teratur. Dari itu mulai netas kita wajib vaksin. Untuk pengobatannya biasanya saya memberikan antibiotik. TC bisa, trimezin bisa. Untuk TC, dibuka TC-nya, diloloskan ke ayam. Dosisnya sesuai petunjuk dan sesuai parahnya ayam. Bisa kita tambahkan. Kita juga bisa lihat kondisi ayamnya. Penyuntikan antibiotik juga bisa. Saya biasanya kalau ayam terkena seperti itu, penyuntikan menggunakan medoxila. Terus kita tambah bikompleks sesuai dosis. Tetap juga harus kita isolasi, jangan digabung dengan ayam-ayam yang sehat. Bisa juga penyemprotan desinfektan dan pengasapan. Di video saya sudah saya buat kemarin tuh tentang penyemprotan dan pengasapan. Terus yang ketiga, CDR,
bahasa kedokterannya itu kronis respirator disease. Itu menyerang saluran pernapasan juga. Gejalanya sama dengan snot, tapi penanganannya nanti beda. Untuk penanganannya tetap kita berikan antibiotik medoxila, bikompleks, menjaga kebersihan kandang dari amoniak yang sangat berlebih, penyemprotan kandang dan pengasapan juga. Terus untuk yang kelima, berak hijau atau disebut kolera. Itu disebabkan oleh bakteri salmonella. Salmonella ini dapat menyerang ayam baik itu dari anakan sampai indukan. Dia tidak mengenal umur. Dari indukan yang terserang salmonella ini tetap bisa bertelur, tetapi telur tersebut sudah terkontaminasi. Jadi telurnya bisa menetas dan nanti anaknya itu juga sudah tertular dengan penyakit ini, salmonella ini. Ya, makanya kita harus benar-benar menjaga kondisi kandang kita agar tetap sehat dan bersih. Tetap saya ingatkan juga, penyemprotan dan pengasapan itu sangat-sangat penting. Nah, itu juga disebabkan dari pakan juga bisa. Pakan yang udah lebih dari 24 jam itu wajib kita ganti. Nah, itu penyebabnya itu ya kandang lembab. Contohnya di musim penghujan ini, ya kan. Nah, untuk menghindari pakan yang berlebihan yang bisa terjadi hidupnya salmonella, kita harus memberi pakan secukupnya aja, tidak usah terlalu berlebih, agar tidak tersisa. Kasih pakan hanya secukupnya saja. Gejalanya itu ayam pucat, nafsu makan berkurang, kotoran berwarna hijau. Ya, penanganannya pemberian pakan yang mudah dicerna. Boleh dilolo sedikit-sedikit supaya tembolok tidak kosong. Jangan berlebih juga kita, karena lagi proses penyembuhan. Kan? Terus penyuntikan antibiotik, injeksi, medoxila juga, plus B-kompleks selama 3 hari berturut-turut. Dan juga kita harus perhatikan perkembangannya selama 3 hari itu. Untuk selanjutnya itu yang kelima, cacingan. Ayam ini dia hidup di tanah, makan sembarangan. Ayam itu rata-rata pasti cacingan. Cuman penanganannya harus rutin, pemberian obat cacing, kan. Gejala-gejalanya itu ya muka pucat, diare, kurus, lesu, makan tidak selera. Untuk induk, produksi telur bisa menurun. Kalau untuk anakan, pertumbuhan sangat jauh, drastis menurun, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cara mengobatinya, kita pemberian obat cacing yang rutin. Ya, obat cacing khusus ternak itu apa aja bisa, cuman harus rutin. Cara pemberiannya, ayam itu harus kita puasakan. Kan ayam kita puasakan, contohnya kita beri obat cacing jam 8 pagi, kita puasakan itu sampai jam 1 siang. Kan jam 1 siang cukup hanya kita kasih air minum aja. Setelah itu baru boleh kita kasih makan setelah lewat jam 1 siang. Terus yang keenam, ND, bahasa kedokterannya Newcastle disease atau tetelo. Penyakit ini sangat mudah tertular.
dapat menyerang seluruh ayam tanpa mengenal umur, dari indukan, anakan, semua bisa diserang. Gejalanya itu kepala memutar, diare, kotoran berwarna hijau, dan nafsu makan menurun. Kalau sampai parah itu bisa menyebabkan kelumpuhan, ya kan? Nah, untuk penanganannya itu kita harus rajin vaksin. Biasa saya vaksin ND Lasota. Benarnya ND ini pengobatannya belum ada, cuman kita harus rajin vaksin aja, harus vaksin teratur, kan? Jaga kebersihan kandang wajib, menerapkan biosecurity, penyemprotan kandang, pengasapan kandang wajib, pemberian vitamin juga wajib. Perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman, pemberian dosis yang sangat tidak teratur, ayam akan semakin memburuk. Jadi dosis itu harusnya kita sesuaikan aja dengan petunjuk, kan? Setelah pemberian dosis kita amatin sampai 3 hari ke depan kondisinya. Dan saya ingatkan kembali, ayam-ayam yang sudah tertular wajib kita asingkan. Makanya kita butuh kandang untuk pengasingan, di mana ayam-ayam tersebut supaya tidak menularkan dengan ayam-ayam yang sehat. Mungkin sampai sini dulu video saya untuk sharing-sharing kita. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh di kolom komentar. Sukses selalu buat teman-teman peternak di Indonesia, khususnya di Medan. Salam Medan Samu Trader. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.